Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang SketchUp. Yaitu hari ini kita akan belajar memasukkan komponen, membuat komponen, dan mengekspor hasil dari SketchUp yang sudah dibikin. Oke. Seperti biasa, pertama kita buka terlebih dahulu SketchUp-nya. Nah, pertama kita akan belajar memasukkan komponen pada SketchUp. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen? Komponen itu adalah semacam desain yang sudah jadi, dan itu kita bisa memasukkannya ke dalam desain suatu yang akan kita buat. Contohnya misalkan kita mau membuat rumah ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kemudian kita akan ini mau dijadikan rumah. Nah, ini mau dikasih pintu. Nah, pintunya ini sudah ada komponen tersendiri gitu. Nah, kita bisa memasukkan komponen itu ke dalam sini. Jadi caranya dengan cara menggunakan tool komponen ini. Nah, kalau di tool komponen ini belum muncul pada SketchUp kalian bisa memunculkannya dengan cara klik window, kemudian default tray, lalu klik komponen. Nah, kemudian untuk memunculkan komponennya, caranya yaitu dengan mengklik tanda panah ini. Nah, di sini kemudian kalian bisa membuka komponen yang sudah kalian miliki. Misalkan ini open grid, kemudian di sini saya nyimpannya nah ini ada komponen banyak. Nah, di sini misalkan saya pengen memasukkan ini ya, folder yang komponen ini, sales folder. Nah, kemudian di sini saya pengen masukkan tadi adalah pintu ya, pintu bahasa Inggrisnya door. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan untuk pintunya. Misal saya pengen pintu yang ini misal ya. Nah, ini kalian klik aja, kemudian geret langsung ke sini, kemudian coba untuk taruh di bagian sini, misalkan seperti ini. Ini udah jadi pintu. Contoh misal mau masukin pintu lainnya, terbuka gitu ya, tinggal dimasukkan saja pintunya. Nah, jika ukurannya misalkan kurang besar ya tinggal diperbesar, disesuaikan dengan yang kalian inginkan, misalkan seperti itu. Nah, itu cara memasukkan komponennya ya. Kemudian misal mau tambah selain pintu jendela ya,
jendela itu bahasa Inggrisnya window. Nah, kita mau masukin jendela, ini mau dikasih jendela kecil. Nah, seperti ini. Jadi misal lagi mau memasukkan pohon itu bahasa Inggrisnya tree ada nggak ya pohonnya? Oh, pohon nggak masuk di situ, pohon masuknya di landscape arsitektur. Nah, ini plan material, misalkan ya ini pohonnya ada 2 dimensi, mau 2 dimensi atau 3 dimensi, kita coba yang 2 dimensi, misal pohon 2 dimensi. Seperti ini ukurannya terlalu besar, kita perkecil, misal gini. Nah, ini jadilah pohon 2 dimensi. Kalau mau pohon yang 3 dimensi ya bisa yang tadi. Baik lagi, pohon 3 dimensi. Kita mau pohon ini ya. Ini pohonnya terlihat 3 dimensi. Nah, gampang sekali ya cara memasukkan komponen. Nah, kalian juga bisa mencari komponen di Google. Caranya klik tanda panah ini, kemudian pilih ini 3D warehouse. Jadi kalian klik misal, nah kalian akan diarahkan ke dalam websitenya ini, kemudian kalian cari, misalkan kalian mau cari car, mobil ya. Nah, ini ada banyak sekali mobil, ini tinggal kalian download dan kalian save gitu. Nah, kalian bisa masukkan ke dalam desain yang akan kalian buat. Seperti itu untuk memasukkan komponen. Kemudian selanjutnya kita akan belajar membuat komponen. Jadi, desain yang sudah kalian buat itu bisa dijadikan komponen dan itu bisa digunakan untuk desain-desain kalian yang lainnya. Caranya bagaimana? Nah, ini di sini saya misalkan sudah ada sebuah bangunan ruko ya. Nah, ini mau saya jadikan komponen. Nah, bangunan ruko ini cara menjadikan komponennya yaitu pilih bangunan tersebut, klik 3 kali pada desainnya. Nah, setelah diklik 3 kali, lalu kalian bisa klik kanan, kemudian make komponen. Nah, kemudian setelah make komponen lah create gitu ya. Nah, ini setelah ada kayak dilingkupi biru-biru seperti ini udah jadi komponen. Nah, ini bisa kalian copy. Misal seperti itu. Nah, itu udah cara membuat komponen. Gampang sekali ya untuk cara membuat komponen. Oke, selanjutnya itu yaitu kita akan belajar jadi misalkan contohnya ini. Jadi ini adalah suatu desain masjid ya. Nah, waktu itu ini saya buat karena masjidnya ini jelimet sekali, sedangkan waktu yang saya butuhkan itu untuk membuat desain ini itu mepet, jadi saya menggunakan foto untuk menampilkan masjid tersebut. Jadi ini adalah foto dari masjid itu, kemudian saya masukkan foto tersebut ke dalam sini, jadi seakan-akan itu kayak kayak masjidnya gitu ya. Nah, caranya bagaimana memasukkannya? Caranya yaitu, nah misalkan di sini
itu adalah memasukkan gambar ya, gambar ke dalam suatu desain. Nah ini misalkan, nah ini ada misalnya ini ada KFC, kemudian ini ada Alfamart, lalu ada Pizza Hut. Nah ini misalkan saya mau memasukkan lagi di sini, caranya yaitu klik file, lalu impor. Kemudian impor misalkan ini McD ya mau saya masukkan, klik impor. Nah kemudian taruh di tempat yang kalian inginkan. Nah kemudian ukurannya bisa disesuaikan. Misal seperti ini kurang pas tengah ya, ditengahin. Misal seperti ini. Nah gampang sekali ya memasukkan gambar ke dalam ini file, import, lalu masukkan misal KFC lagi di ini. Seperti ini. Nah ini memasukkan gambar dalam suatu desain yang sudah kalian bikin untuk mempercepat pembuatan desain. Misalkan kalian tidak mau membuatnya sendiri, itu caranya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar cara mengekspor hasil dari SketchUp-nya. Jadi misalkan ini desainnya udah jadi, kemudian mau di istilahnya kayak di save gitu ya, di save JPEG-nya, jadikan JPEG itu. Caranya bagaimana? Caranya yaitu klik file, lalu export, kemudian klik 2D grafik. Nah ini kalian save, misalkan di sini saya save misal Pastor Kirana gitu ya, export gitu. Nah misal kalian mau ganti posisinya mau yang lainnya, misal mau lebih zoom begini. Nah lalu file, export, 2D grafik, misal 2, lalu export gitu. Misal yang lainnya, di sini saya mau export file, export 2D grafik, lalu klik export. Nah demikian untuk hasilnya kita bisa cek. Tadi saya simpan di sini. Nah ini misalkan yang tadi ya, ini hasilnya. Kemudian ini, lalu tadi satu lagi adalah ini. Nah untuk misalkan kalian pengen hasil yang lebih halus, itu bisa digunakan atau istilahnya kayak di render. Cara rendernya seperti apa kalian bisa belajar manual sendiri ya, karena saya tidak akan mengajarkannya. Rendernya bisa menggunakan software, ada Lumion, kemudian ada yang lainnya juga ada. Nah itu komputer atau laptop kalian speknya ya harus lumayan ya, karena itu berat sekali untuk merender, bisa berjam-jam atau bisa bahkan mungkin bisa berhari-hari kalau zaman dulu ya saya gitu. Itu untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipraktekkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.